Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majelis untuk melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk mengabdi atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah. Dan pengabdian kita kepada Allah inilah yang nanti menjadi ukuran atau standar sukses atau gagalnya kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kemudian kita memilih untuk menikah, yang pada dasarnya menikah ini pilihan, kita bisa memilih untuk menikah dan kita juga bisa memilih untuk tidak menikah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ya, kita bisa memilih untuk umroh atau tidak umroh, kita bisa memilih infak atau tidak infak, kita bisa memilih tersenyum ketika ketemu orang atau tidak. Pada dasarnya pernikahan itu tujuannya adalah untuk membuat agar ibadah kita kepada Allah menjadi semakin luas. Karena ada ibadah-ibadah yang sifatnya fardiyah, jadi pribadi kita, tapi ada juga ibadah-ibadah yang sifatnya memang jamaiyah, harus bersama-sama dengan orang lain. Tapi Allah berfirman, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Allah lah yang menurunkan sakinah itu ke dalam hati orang yang beriman. Artinya kalau ingin menjalani hidup yang sakinah, yang tenang, enggak harus menikah sebenarnya. Karena Allah akan menurunkan sakinah itu ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau Anda hidup menjadi orang yang mengabdi kepada Allah, sholat, puasa, baca Quran, bersikap jujur, menepati janji, berakhlak baik, menghormati orang tua, bersikap baik pada tetangga, percayalah Anda hidup akan tenang dengan cara seperti itu. Ala bi dzikri tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau kemudian kita nikah, sebenarnya kita ingin yang kayak gini itu jumlahnya lebih banyak. Karena setelah kita menikah, ada variabel-variabel bernama jamaah, berjamaah, bersama-sama. Jadi Anda punya laki-laki dalam hidup Anda, seperti kakak, adik, atau bapak. Tapi itu nggak akan pernah sama dengan suami. Karena kewajiban Anda sebagai anak dan sebagai kakak tidak sama dengan kewajiban sebagai istri. Demikian juga Anda punya perempuan-perempuan dalam hidup Anda. Ada ibu Anda, ada adik Anda, ada tante Anda. Tapi tetap gak akan sama yang Anda rasakan dari perempuan bernama istri. Karena kewajiban Anda kepada istri tidak sama dengan kewajiban Anda kepada ibu Anda, atau kepada anak, dan kepada kakak atau adik Anda, atau bibi Anda. Jadi kalau kemudian ternyata menikah itu malah tidak membuat kita fokus pada peningkatan ibadah, berarti kan dari awal ini sudah salah gitu. Dari awal ini sudah salah. Karena itu kemarin kita menjelaskan yang paling akhir pada pembahasan bulan yang lalu adalah idza lam yakun lirajuli zaujatan sholihatan fa innahu la yastaqimu amruhu ma'aha illa bidhiya bijusin dinihi. Jika seorang laki-laki itu tidak beristri solehah, atau seorang perempuan tidak bersuami laki-laki yang soleh, maka urusan rumah tangga dengan pasangannya itu tidak akan lurus. Maksudnya tidak terjadi ketenangan atau tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran. Itu namanya lurus. Illa bidihabijusin ini, kecuali dengan perginya sebagian agama dari rumah tangga itu. Jadi kalau Anda punya suami tidak soleh, misalnya tidak sholat, maka Anda tidak bisa hidup dengan baik, dalam arti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan suami tidak sholat ini, kecuali Anda tidak membahas tentang sholatnya. Nah, jadi ketika adzan subuh, ya udahlah, Anda suaminya Anda sholat atau nggak sholat nggak usah dibangunkan, gitu loh. Itu akan tidak terjadi pertengkaran. Kemudian nanti suaminya mabuk, begitu Anda pulang ke rumah nggak usah bahas tentang mabuknya, mesti tidak terjadi pertengkaran. Ketika Anda melihat suami memboncengkan perempuan lain, nggak usah dikomentari. Sepulang ya udah dianggap nggak ada. Ya itulah cara menikmati rumah tangga dengan orang yang tidak soleh, yaitu apa?
agama harus dipergikan dari rumah. Anda punya istri gitu ya, keluar rumah bajunya nggak menutup aurat, Anda diam, mesti nggak bertengkar. Ya, istri Anda pergi ke pasar, pulang dari pasar Anda diam. Tapi kalau misalnya istri Anda mau ke pasar, bajunya nggak lengkap, Anda bilang, "Mbok ganti kelambi sing menutup aurat." Mesti terjadi pertengkaran. Dia nggak mau pakai jilbab kok. Secara tidak langsung ini harga mahal yang harus kita bayar kalau kita menikah dengan orang yang tidak soleh atau soleha. Harganya sangat mahal karena agar rumah tangga kita tidak bertengkar, yang harus kita bayarkan adalah mulut yang diam dari melihat kemungkaran. Betul? Nah, selain harga yang mahal ini, sebenarnya dari perkataan Imam Al-Arabi tadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kalau Anda menemukan ada pasangan suami istri yang tidak mengenal Allah, tidak dekat kepada Allah, tidak menjalankan syariat, bahkan cenderung melanggar syariat, kok rumah tangganya tidak terjadi pertengkaran, kok rumah tangganya tidak terjadi perselisihan, berarti kesimpulannya mudah. Berarti dalam rumah tangga itu tidak pernah dibahas masalah agama, gitu loh. Jadi mereka menikah, tapi setiap hari yang dibahas besok mau makan apa, wisata kuliner kemana, bajunya udah bosan mau beli baju baru kapan, nanti kalau hari libur, besok pagi hari Ahad kita mau wisata kemana. Itu aja yang mereka bahas, makan yang enak, baju yang bagus, naik kendaraan, pergi ke tempat wisata. Ya, maka rumah itu tambah harmonis dari luar. Ya, kenapa? Karena di situ tidak pernah dibahas agama. Sebab membahas agama dengan orang yang tidak soleh itu memunculkan perselisihan. Di harga yang harus Anda bayar ketika menikah dengan orang tidak soleh agar rumah tangga tidak terjadi pertengkaran adalah Anda tidak membahas agama dengan dia. Nah, bagi orang tidak percaya akhiratnya tidak masalah. Bagi yang peduli akhirat ini mengerikan gitu. Jangankan kalau sampai level sholat, ngajak pengajian kayak gini aja susah. Berapa banyak saya ketemu dengan ibu-ibu yang mengeluhkan suaminya sekedar diajak pengajian aja nggak mau, apalagi yang lain. Ini kemarin kita berakhir sampai di situ. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yang telah mengatakan kami beriman itu mengira setelah menjadi orang beriman mereka tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan cobaan? Di sini ahasiba, apakah mereka mengira, diawali dengan huruf hamzah a, artinya apakah, pertanyaan. Itu kata Ibnu Katsir adalah istifhamul ingkar, pertanyaan tapi fungsinya untuk mengingkari. Ingkar itu bahasa Arab, menolak, tidak mau menerima, itu namanya mengingkari. Ya, orang yang mengingkari itu namanya orang yang mangkir. Perbuatan yang diingkari namanya mungkar. Betul. Ya, dia tidak datang, dia nggak mau datang ke panggilan, kita panggil dia menolak untuk datang, namanya mangkir. Nah, ini adalah pertanyaan yang sifatnya istifhamul ingkar. Jadi pertanyaan untuk mengingkari. Berarti gini, kamu salah kalau kamu berpendapat orang beriman kok setelah itu tidak mendapatkan ujian dari Allah, itu pendapat yang salah. Maknanya adalah annallaha la budda ayyabtaliya ibadahul mu'minina bihasima inda minal iman. Maknanya adalah Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang mereka miliki. Nah, maka surat Al-Ankabut ayat 2 dilanjutkan dengan ayat walaqad fatanna alladziina min qablihi, padahal kami Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Jadi manusia yang pernah lahir ke muka bumi ini bukan cuma kita. Sebelum kita sudah bertriliun-triliun manusia lahir dan mereka mendapatkan ujian semuanya dari Allah. Bahkan Adam alaihissalam yang merupakan bapak manusia itu diuji untuk tidak boleh makan buah khuldi itu. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itulah Allah menjadi tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Jadi dari ayat ini ada 3 kesimpulan. 1, keimanan itu nanti akan dihadapkan pada ujian. 2,
bahwa ujian itu merupakan sunatullah, the rule of game-nya orang beriman, aturan mainnya orang beriman itu ya diuji. Dan yang ketiga, ujian itulah cara untuk mengetahui kejujuran atau kedustaan seseorang. Oke, berarti deal orang beriman itu diuji Allah. Pertanyaan saya adalah, kapan kira-kira Anda merasa sedang diuji Allah? Kapan kira-kira Anda bertemu dengan orang lain kemudian mengatakan, ya saudaraku, doakan aku, mudah-mudahan aku sabar dan kuat karena aku sedang mendapatkan ujian. Kira-kira Anda mengatakan seperti itu pada orang lain itu dalam situasi seperti apa? Biasanya dari majelis-majelis taklim yang pernah saya isi, kalau saya tanya, Anda merasa sedang diuji Allah itu kalau sedang apa? Itu rata-rata kalau hidupnya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ustaz, saya sudah 2 bulan gak ikut ngaji. Maaf Ustaz, saya sedang dapat ujian, suami saya masuk rumah sakit, jadi saya harus ngatur jadwal untuk harus nunggu di rumah sakit dengan anak-anak. Ustaz, maaf, saya belum bisa aktif ikut pengajian lagi karena ternyata bisnis suami saya bangkrut. Sekarang kami jadi orang miskin sehingga harus menata ulang kembali ekonomi rumah tangga. Doakan Ustaz biar ini cepat berlalu. Ustaz, saya nggak bisa datang pengajian sudah 2 bulan Ustaz, karena suami saya kena kasus saat ini sekarang di penjara sehingga saya harus nengok ke penjara. Atau Ustaz, saya sedang shock karena kemarin dijelek-jelekin banyak orang, jadi saya sekarang kalau mau keluar rumah malu ketemu satu tetangga. Yang baru saja terjadi di Palembang itu kan ada orang yang mengadakan acara walimahan, ternyata cateringnya nggak datang. Coba Anda bisa bayangkan gitu ya, Anda ngundang orang 500 atau 1000, ternyata sudah harusnya makan minum sudah siap, ternyata cateringnya nggak datang. Coba itu kalau orang yang nggak kuat iman kan malu banget yang kayak gitu. Nah, apakah jawaban seperti ini benar? Tidak 100%. Apakah kalau begitu salah? Enggak juga. Benar atau salah jawaban ini tergantung dari mana kita melihat. Tapi yang jelas sebelum kita membahas ini benar atau salah, saya akan mengutipkan sebuah riwayat di mana Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayuna syi asyadu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang ujian hidupnya paling berat? Nabi Muhammad ditanya, siapakah manusia hidupnya ujian hidupnya paling berat? Waktu itu Rasul menjawab, al-anbiya, yang paling berat ujian hidupnya itu para nabi. Tsummas sholihun, kemudian orang-orang soleh yang mendekati nabi kesolehannya. Tsummal amsal, kemudian orang-orang yang serupa dengan orang-orang soleh itu. Fal amsal, kemudian orang-orang yang serupa dengan orang yang serupa dengan orang soleh itu. Artinya yubtala rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu diuji dengan sesuai kadar imannya. Fa in kana fi dini sholabatun, kalau memang agamanya kuat, zida fi balahi, ujiannya akan ditambah. Wa in kana fi dini riqatun, namun kalau agamanya itu ya lemah lah gitu ya, maka khufifa anhu, ujiannya akan diringankan. Ini juga informasi penting. Nabi, siapa orang yang paling berat ujian hidupnya? Para nabi. Terus orang-orang soleh. Terus orang yang mirip dengan orang-orang soleh. Terus orang yang mirip dengan orang yang mirip dengan orang soleh. Seseorang itu diuji dengan sesuai kadar imannya. Kalau kadar imannya tebal, dia diuji dengan sesuatu yang berat. Kalau ringan ya nanti kalau imannya lemah, agamanya lemah, ujian juga akan diringankan. Deal. Sekarang kita tinggal gabungkan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling berat ujian hidupnya. 1, apakah beliau wajahnya jelek? Enggak, Rasul itu ganteng. Cuma kegantengannya tersembunyi ya, jadi bayangkan bayi kecil bernama Muhammad itu menjadi yatim piatu, kemudian dibawa ke perkampungan untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan kemudian dimomong oleh Ummu Aiman. Baru berumur 6 tahun 7 tahun diambil oleh pakenya Abu Thalib, diajari cara menggembalakan kambing.
Maksud saya gini, setampan apapun Muhammad, yang mengitari dia adalah betina-betina dari kambing itu. Kan sulit membayangkan, mentang-mentang yang mengembalakan tampan terus kambingnya pada keganjenan, itu kan ya nggak bisa bayangkan gitu. Artinya ketampanannya tidak berada di tempat yang benar gitu, untuk dipamerkan. Beda dengan Yusuf. Yusuf itu ibaratnya sejak kecil waktu jadi budak itu dipilih karena memang secara fisik sudah menarik. Begitu dimasukkan ke ke kerajaan gitu ya, tinggal di situ, tidak terkena panas matahari, tidak kehujanan, kecukupan makanannya bergizi, ya otomatis tambah ganteng. Anda bandingkan deh orang-orang yang tampan dan yang cantik dengan tetangga kanan kita, kanan kiri kita, teman-teman kita. Kadang-kadang tetangga kanan kiri kita juga nggak kalah kok, cuma karena kurang terawat aja kok. Coba artis yang 80 jutaan itu coba. Itu kalau pulang ke rumah ke Jombang kemudian jadi pegawai pabrik, kira-kira kayak apa sih wajahnya juga gitu. Tetapi setelah nanti menggembala kambing, umur 12-13 tahun diajak Abu Thalib untuk berangkat datang ke Syam, melewati padang pasir. Nah, agar terlindungi dari badai pasir yang kadang-kadang muncul mendadak, itu mereka harus menutup untuk kepalanya utuh-utuhan. Nah, coba Anda bayangkan laki-laki setampan apapun kalau dia tertutupi, ya tidak menarik gitu. Makanya nanti kisah-kisah tentang kecemburuan perempuan yang ya itu tersihir oleh ketampanan Muhammad itu terjadi setelah menikah. Jadi antar istri itu perang karena saling cemburu gitu. Sementara kalau pada kisah Yusuf nggak begitu, dia sudah tampan, berada di istana, diketahui oleh orang-orang istana, dan orang istana orang-orang musyrik tidak mengenal Allah. Makanya orang musyrik itu kalau sudah senang sama wajah, sudah senang sama penampilan, dia menghamba kepada penampilan. Kolah segalanya bagiku, kolah curahan hidup ini, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu di sisiku. Ini kalimat-kalimat kemusyrikan. Kalau ujian hidup itu adalah miskin, coba Anda tanya, apakah Muhammad itu miskin? Enggak. Muhammad itu sejak dia memberikan mahar pernikahan kepada istri, kepada Khadijah waktu itu. Terus kemudian kita lihat kekayaan keluarga Muhammad, di mana Khadijah itu menjadi salah satu di antara 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz. Itu jelas bukan orang miskin. Apakah Muhammad itu sakit? Ya, tapi cuma sekali 2 kali, dan itu pun berujung kematian. Tapi secara umum hidup yang dijalani Muhammad itu adalah hidup paling sehat. Makanya kalau ada teman-teman kita yang bergerak dalam Tibu Nabawi, itu sebenarnya terinspirasi dari sehatnya gaya hidup Rasulullah. Cara makan yang benar, itu cara makan Rasulullah. Komposisinya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Itu komposisi Rasulullah. Makan ketika kenyang, berhenti sebelum makan ketika lapar, dan berhenti sebelum kenyang. Itu adalah cara makan Rasulullah. Termasuk kita dulu diajari kalau sakit nanti dibekam, dicocok-cocok tubuh kita kemudian keluar darah. Itu kita mungkin bertanya, nek wong ora kenal Muhammad mungkin bertanya, lah kok nek wis dibekam terus berarti malah tidak mengantuk pori-porinya, terus malah keluar darah terus piye? Kita berani dibekam karena kita mendengar hadis bahwa itu cara pengobatannya Nabi. Kita mau minum abadah sauda, kita mau minum minyak zaitun yang sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia. Jadi saya aneh gitu loh. Kemudian kita kok mau minum minyak zaitun, kita kok mau makan abadah sauda, karena hadis Nabi mengatakan itu obat dari semua penyakit. Jadi Muhammad itu nggak sakit. Apakah Muhammad pernah dipenjara? Sepanjang sejarah yang saya baca belum pernah. Yang ditangkap, disiksa, dipaksa untuk murtad lagi, kemudian dipenjara, itu pengikut-pengikutnya Muhammad. Tapi Muhammadnya nggak ada cerita. Coba Anda baca deh sejarah hidup Rasulullah. Nggak ada ceritanya Muhammad ditangkap dan dipenjara. Jadi kalau Anda merasa sedang miskin, terus kemudian aku sedang diuji Allah kok, lah Muhammad yang agamanya paling baik, ujiannya paling berat, itu ternyata tidak miskin. Kalaupun ada miskin itu sebentar saja. Gitu. Terus Muhammad yang ujian hidupnya paling berat itu ternyata jarang sakit, malah cenderung tidak sakit, karena sakit yang diterima Rasulullah tadi cuma sekali 2 kali yang berujung kematian itu ada kisah tentang sihir yang ada di dalamnya. Terus Muhammad tidak dipenjara,
dan macam-macam itu. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan di antara dua dalil ini? Orang beriman pasti mendapatkan ujian yang paling berat dialami oleh para rasul. Cara menggabungkan yang pertama kita menggunakan surat Ali Imran ayat 140. Di sana Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami gilirkan di antara manusia. Yang dimaksud dengan nudawiluha, kami gilirkan, itu gini, hari ini kaya, besok miskin, besok kaya lagi, besok miskin lagi. Hari ini sehat, ya, besok sakit, ya, besok sehat lagi, besok sakit lagi, begitu. Hari ini jadi pejabat, besok jadi rakyat biasa, besok kepilih lagi jadi pejabat lagi. Ada yang begitu. Hari ini bebas, besok di penjara, besok bebas lagi. Ada yang begitu. Perubahan-perubahan seperti itu adalah sunatullah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahkan termasuk kasus hari ini perangnya menang, besok perangnya kalah. Hari ini lomba menang, besok ternyata tidak masuk final. Ya, hari ini juara karena lomba renang, tahun depan karena sudah muncul renang-renang baru, kita meskipun ikut tapi nggak menang, itu wajar ya gitu. Nah, yang seperti ini namanya nudawiluha bainan nas, kami gilirkan di antara manusia. Dan di sini kalimatnya adalah bainan nas, di antara manusia, bukan bainal mukminin, bukan di antara orang beriman. Jadi di antara manusia. Artinya karena ini terjadi di antara manusia, sebenarnya ini bukan maksud dari tujuan yang dimaksud ujian iman itu. Karena yang mengalami proses-proses seperti ini ternyata bukan hanya orang beriman, tapi manusia. Jadi nanti Anda bisa lihat orang kafir itu ada yang wajahnya jelek juga. Anda akan menemukan orang kafir itu ada yang kemudian bangkrut juga. Anda akan menemukan orang kafir itu sakit juga. Anda akan menemukan orang kafir itu yang dipenjara juga. Coba, saya nggak tahu kalau di Jombang yang ini kota santri, di Solo ada rumah sakit Kristen, ya, ada rumah sakit Dokter U, ada rumah sakit Kasih Ibu, ada rumah sakit yang lain, ya. Itu ya kalau Anda pergi ke sana ada Muslimnya sedikit, tapi mayoritas Kristen. Orang Kristen ya loro ya ada, sakit ada. Terus kemudian Anda kalau pergi ke Amerika Latin itu, Venezuela, Meksiko misalnya, Anda akan menemukan penjara-penjara penuh dengan orang-orang kafir. Orang di sana memang negara kafir. Ya, jadi yang di penjara itu ya misalnya mafia atau kemudian mereka yang di narkoba, rata-rata mereka begitu ya. Itu ya mau kafir-kafir. Nek wong Islam kok dikunjungi Venezuela ya perang gawean banget gitu. Artinya ini bukan ujian hidup yang dimaksud sebagai ujian keimanan, karena dalam konteks ini orang kafir juga mengalami, tapi ini adalah dinamika kehidupan gitu loh. Ada giliran-giliran kapan seseorang menjadi pemenang, besok menjadi pecundang, kapan giliran orang sakit besok jadi sehat, kapan sekarang kaya raya besok menjadi miskin papa. Itu akan diatur oleh Allah, dan itu bainan nas, terjadi juga pada orang-orang yang kafir. Tidak hanya terjadi pada orang beriman, tapi manusia secara umum. Nah, terus berarti gini, ujian atau masalah yang nanti akan kita hadapi dalam pernikahan itu adalah ujian-ujian yang mengarah kepada keimanan. Dan ketika mengarah kepada keimanan, sesungguhnya semua situasi yang kita hadapi itu adalah ujian. Jadi kalimat Anda mengatakan, Ustadz, doakan ya Ustadz, kalau saya sedang merawat suami saya yang sakit Ustadz. Tapi sebenarnya ketika suaminya sehat itu juga ujian. Apakah dia bisa menggunakan kesehatannya itu untuk berbuat taat kepada Allah, atau malah justru berbuat maksiat? Ya Allah Ustaz, saya sekarang bisnis suami sedang bangkrut, kami jadi miskin, itu ujian. Betul. Tapi kalau ini dimaknai ujian, kayaknya Anda juga ujian. Suami Anda punya uang 80 juta itu dipakai untuk umroh, untuk haji, atau untuk bangun masjid, atau hanya untuk booking seorang artis gitu loh. Anda yang di sini kan 80 juta kan oke kan? Nah dengan raukah kayak aku setahun gitu loh. Jadi ketika ujian itu dikaitkan dengan iman, bukan hanya yang jelek-jelek, yang susah-susah, bukan hanya yang membuat menderita, yang tidak kita senangi, tapi yang kita senangi pun sebenarnya juga ujian loh.
ketika kita melibatkan itu dalam keimanan. Nah, keluarga yang nanti konsentrasinya pengen beribadah kepada Allah harus paham bahwa ujian yang mereka hadapi dalam hidup karena mereka beriman itu ujian yang berkaitan dengan keimanan. Jadi jangan dilarikan, dikeluarkan dari ujian kemanusiaan gitu loh. Beda. Yang kena tsunami itu nanti ada orang Palu misalnya. Ya situ ya siapapun terkena meskipun orang kafir juga. Nanti Jepang juga ada tsunami. Ada badai misalnya. Di Amerika kan juga ada badai itu tornado. Ya kena saja. Itu ujian kemanusiaan. Orang kafir juga mengalami. Tapi yang dimaksud Allah tadi ujian keimanan. Apakah orang-orang yang mengaku beriman itu mengira setelah pengakuan keimanan mereka tidak diuji lagi? Justru yang menjadi pesan penting sekarang bagaimana kita menikah, beribadah kepada Allah. Salah satu cara beribadah itu gimana? Yang menghadapi ujian itu. Menghadapi ujian itu dengan mencari jawaban-jawaban yang bernilai ibadah. Saya kan kemarin sudah sampaikan, setiap masalah yang kita hadapi itu melahirkan pertanyaan dan situasi yang harus dihadapi dan dijawab, dan jawabannya bisa sangat banyak. Kan kemarin saya bilang, misalnya ada laki-laki yang melamar perempuan yang dia cintai, terus ditolak, itu melahirkan satu situasi yang harus dihadapi, itu melahirkan satu pertanyaan yang harus dijawab. Apa yang kamu lakukan kalau lamaranmu ditolak? Kan gitu. Ada yang mengatakan, ya tidak apa-apa ditolak karena dia bukan jodoh saya. Ada yang mengatakan lebih baik saya mati daripada tidak menikah dengannya. Ini yang baru saja ramai kan di Kisaran namanya. Kisaran itu nama daerah di Kabupaten Asahan sana, ibu kota Kabupaten Asahan itu namanya Kisaran. Dulu namanya Tanjung Balai, tapi Tanjung Balai sekarang jadi kota madya sendiri, hanya kabupatennya di Kisaran. Semarang jadi kota madya sendiri, maka kabupatennya di Ungaran. Nah, ternyata di Kisaran ini ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang jatuh cinta, sudah sama-sama suka. Ternyata keluarga dari yang perempuan itu nggak merestui. Akhirnya malah rencananya akan istilahnya apa? Melakukan pertunangan, anak perempuannya akan ditunangkan dengan orang lain. Akhirnya yang terjadi adalah mereka berdua, laki-laki dengan perempuan ini, kemudian memutuskan untuk bunuh diri bareng di sebuah kamar hotel. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat dramatis, karena nembak kepala sampai hancur. Dan ditemukan dalam badan telanjang bulat. Jadi mereka sebelum bunuh diri itu berzina dulu. Mbok ya umroh sik ngono kan, dosane rada sudo gitu ya. Arab bunuh diri malah zina sik. Jadi ditemukan dalam badan telanjang bulat habis berzina. Dan itu fotonya yang perempuan berjilbab. Jadi mereka berprinsip lebih baik saya mati daripada tidak menikah dengan dia. Itu juga jawaban. Anda murtad agar agama Anda sesuai dengan perempuan itu, kemudian menikah secara kafir, itu juga jawaban. Anda lari ke dukun untuk mengirimkan sihir karena Anda sakit hati, itu juga jawaban. Mana yang Anda pilih? Gitu. Mana yang Anda pilih? Anak Anda datang dari sekolah, tasnya langsung dilempar. Kenapa tasnya kok dilempar? Rusak. Kalau nggak diberikan baru besok aku nggak sekolah. Itu keadaannya harus dihadapi. Nah sekarang Anda menghadapinya gimana? Anda nangis kemudian minta maaf karena kemarin membelikan tasnya yang murahan sehingga gampang rusak. Atau Anda malah maki-maki anak sambil mukul, dasar anak tidak tahu diri, sudah tahu orang tua nggak punya uang malah minta tas baru, nggak usah sekolah kalau begitu, gitu. Atau gimana? Atau Anda suruh anak itu pergi, wah punya omah punya uang, malah nyempet metu kono, ngono. Dolan kono, nanti nek wis bengi mulya ben aku turu misalnya. Terserah jeneng. Mana yang akan Anda pilih untuk sebagai jawaban yang akhirnya Anda lakukan, itulah yang akan Anda bawa ke hadapan Allah nanti. Lah kalau begitu, ujian atau fitnah yang kita hadapi dalam hidup itu apa? Masalah-masalah yang harus kita selesaikan itu tadi, masalah kaya miskin, masalah sehat sakit, itu masalah kemanusiaan, bukan hanya masalah keimanan. Semua orang menjalani itu, mengalami itu. Tapi cara menyelesaikannya itu harus diselesaikan dengan cara iman. Nah ketika kita selesaikan dengan cara iman, maka modelnya cuma dua ujian hidup itu sebenarnya, bukan kaya dan miskin, bukan sehat dan sakit. Ujian hidup itu adalah ujian cara berpikir dan ujian cara bertindak. Cara berpikir itu kalau di dalam Islam namanya fitnatus syubhat, fitnah keraguan. Jadi kalau Anda menjadi seorang muslim
tapi dikasih ayat Al-Quran tidak mempan, itu karena Anda ragu-ragu kepada Al-Quran. Dikasih hadis nggak mau menerima, itu berarti Anda dalam hidup tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu. Namanya fitnatus syubhat. Ini yang membuat orang menjadi munafik. Makanya nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, di situ ini ayat tentang orang munafik. Allah berfirman, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakitnya. Nah, penyakit di sini diartikan oleh para ulama dengan arti syak, keraguan-raguan. Misalnya begini, ada ayat yang tiba-tiba mendadak terkenal karena Ahok menyebutkan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Saya tidak mewakili partai manapun, tidak. Tapi saya menjelaskan ini ayat Al-Quran, harus mengimaninya. Jangan sekali-kali menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ba'du mauliya ubatin, karena mereka itu sebenarnya yang menolong sebagian mereka menolong secara internal di kalangan mereka sendiri. Nanti kalau kamu memilih pemimpin kafir, ya yang dibanyakin gereja, bukan masjid. Kalaupun ada masjid ya 1-2 untuk menenangkan hati orang Islam. Di paling tidak pertemuan gereja nanti sudah itu dikendalikan. Oke. Anda nggak suka sama orang Cina, tapi kalau pemerintah membiarkan semua orang Cina masuk, Anda bisa apa? Gitu. Nah, hari ini Anda menemukan orang-orang pakai jilbab sekalipun ternyata memilih pemimpin non-Muslim. Ketika ditanya, loh, kamu kok bisa orang Islam milih pemimpin non-Muslim? Ada yang alasannya karena satu, itu urusan partai. Urusan partai itu bisa diganggu-gugat. Loh, kalau nggak bisa diganggu-gugat berarti partai itu bagi kamu lebih penting nilainya daripada agama. Hebat ya. Pemimpin partaimu sekarang menjadi nabi baru lalu begitu. Keputusan partai tidak bisa digugat, sementara pesan Al-Quran jadi digugat. Sejak kapan orang Islam berpikir seperti itu? Sejak dia ragu-ragu kepada Al-Quran. Jadi omongan orang-orang seperti ini sebenarnya orang yang ragu-ragu kepada Al-Quran. Dan kalau kita belajar tentang perang salib, sebenarnya ini adalah buah dari perang salib. Perang salib itu menggiring kita untuk memahami orang Islam itu urusannya ibadah di masjid, bukan urusan pemerintahan dan politik. Sehingga secara umum orang Islam itu dikesankan tidak bisa memimpin. Jadi kalau nanti ada pilihannya ustaz atau politikus, mesti yang dipilih politikus, karena Pak Ustaz itu rasa memimpin gitu. Itu hasil dari perang salib. Karena padahal apa? Ribuan tahun umat Islam itu memimpin dunia. Tapi hari ini kesannya orang Islam itu nggak bisa memimpin. Pemimpin sidik poligami gitu. Bayangannya begitu terus sehingga orang Islam sendiri ragu kepada orang Islam. Dan hari ini kita lihat dengan mudah, apalagi di Jombang banyak orang-orang Islam model itu. Jadi ketika milih pemimpin bukan lagi mendasarkan pada ayat ini, agama termasuk menjadi poin yang diperhatikan. Nah, ketika Anda mengalami keraguan kepada ajaran Islam, maka disitulah terjadi fitnah. Itulah artinya Anda sedang diuji. Dan ujian ini kan tidak hanya menimpa orang miskin, orang kaya juga. Misalnya kalau fitnatus syubhat ini adalah fitnah yang membuat kita ragu-ragu kepada Al-Quran, ragu-ragu kepada hadis, dan ragu-ragu kepada surga dan neraka. Buahnya adalah Anda menjadi rusak ilmu dan rusak keyakinan. Rusak ilmu karena Anda sekarang tidak lagi mana dalil ayatnya, mana hadisnya, tidak. Ini kata siapa? Ini urusan ketua umum partai. Ya sudah, itu keputusan yang harus diterima karena urusan partai nggak bisa diganggu-gugat. Ada begitu. Sedangkan logikanya orang Islam adalah ayatnya mana? Hadisnya mana? Ya, tafsirnya ulama siapa? Nah, pola pikir seperti ini nanti sudah tidak ada di kalangan orang Islam. Kenapa? Karena mereka sekarang mencari ilmunya dari urusan partai, mencari ilmunya dari gelar keilmiahan, dari misalnya profesor atau doktor. Yang ngomong doktor kok, yang ngomong profesor. Jadi seolah-olah kalau profesor dan doktor nggak bisa diganggu.
Nah, kalau orang Islam tidak lagi butuh ayat Quran dan butuh hadis Nabi, tapi lebih butuh kepada keputusan partai dan pendapat ilmuwan, sesungguhnya dia terjebak pada keraguan-keraguan. Yang kedua, ujian itu nanti namanya fitnatus syahwat, ujian hawa nafsu. Misalnya kita bisa lihat dari surat Al-Ahzab ayat 32. Ini taqaituna, jika kalian betul-betul wanita yang bertakwa, jika kalian betul-betul wanita yang bertakwa, fala takhduna bil qaul, janganlah kalian merendahkan suara. Jadi perempuan itu kalau ngomong sama laki-laki itu yang tegas, datar, jangan direndahkan. Gimana bu kabarnya? Alhamdulillah Ustaz baik. Itu nggak apa-apa, itu bukan sadis, bukan ketus, bukan. Itu standar, datar. Gimana kabarnya bu? Alhamdulillah Ustaz baik. Jangan mentang-mentang Anda perempuan kemudian diseret-seret kayak penyanyi dangdut gitu loh. Diperlambat, dikasih seretan, terus nanti di akhirnya dijadikan kalimat mendesak. Gimana bu kabarnya? Alhamdulillah. Bahaya nih udah kayak gitu. Kenapa? Kok bahaya? Fayat ma'aladzi fi qalbi marudun. Kalau kamu suaranya kamu rendahkan, laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit akan bernafsu kepadamu. Lah, kalimat fayat ma'aladzi fi qalbi marudun, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan bernafsu kepadamu, ini merupakan penjelasan bahwa mereka yang hatinya sakit itu akan bernafsu kepadamu. Nah, sakit hati di sini artinya adalah syahwat nafsu. Jadi nanti begini, adzan sholat. Nabi Muhammad mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli sholata," sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini ada orang yang tetap nggak mau sholat. Nah, ketika dia tidak mau sholat, sebenarnya kan dia menolak perintah dari Rasulullah untuk sholat. Nah, pada saat itu sebenarnya yang dia lakukan adalah mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti aturan Rasulullah. Nah, kalau sholat sunnah kita nggak bahas, ini yang wajib. Nanti bulan Ramadan tiba, ternyata ini orang Islam tapi memilih tidak puasa. Loh, kamu sebenarnya nabinya siapa? Nek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memerintah untuk puasa di bulan ini. Lah kalau kamu nggak puasa, lah sebenarnya kamu itu Islam atau bukan? Itu karena apa? Tidak kuat nahan nafsu untuk makan. Nanti berzina. Loh, Nabi Muhammad kan melarang berzina. Nanti minum-minuman keras. Loh, Nabi Muhammad kan melarang minuman keras. Jadi kalau syahwat itu nanti, kalau yang fitnah syubhat tadi ragu-ragu sehingga tidak butuh Quran, tidak butuh hadis. Ya, sementara kalau yang ini syahwat, ya ada Quran, ada hadisnya, tapi yang dilakukan berbeda dengan yang diilmui. Jadi dia ngerti ilmu kalau laki-laki itu nggak boleh mukul istri, tapi kalau dia marah mukul. Berarti yang dia diikuti pada waktu dia mukul istri itu bukan petunjuk Nabi, tapi hawa nafsunya. Ini namanya fitnatus syahwat. Dan fitnatus syahwat ini akan merusak fasadul qasdi wal iradah. Apa yang diinginkan dan apa yang dituju dalam hidup ini menjadi berbeda. Jadi yang dia tuju dalam hidup ini bukan ridho Allah. Yang dia tuju dalam hidup ini bukan kok nanti masuk surga, tapi yang dia tuju dalam hidup adalah merasakan kesenangan atas apa yang dia inginkan. Aku pengen zina kok, salah aku jelek dengan istriku di rumah, gayanya itu saja. Saya pengen gaya bebas, bukan gaya terikat misalnya. Dia judi misalnya minuman keras, aku terserah saya suka. Nah, jadi tujuan hidupnya bukan kok mendapatkan ridho Allah atau masuk surga. Tujuan hidupnya berubah menjadi menikmati kesenangan di dunia. Itulah akhirnya menimpa pada semua kelompok. Yang kaya ya kena, yang miskin ya kena, yang sehat ya kena, yang sakit ya kena. Apa? Cara berpikirnya dan cara bertindaknya. Oke, sekarang dalil-dalilnya. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi di sini Allah mengklaim kebenaran hanya milik Dia, milik Allah. Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah.
Kemudian dalam ayat ini Allah juga mengingatkan adanya orang yang ragu-ragu. Maka kamu jangan termasuk yang ragu-ragu itu. Karena apa? Ada yang ragu-ragu. Masa dikai ayat ragu-ragu. Bapak-bapak nikah, kita kasih ayat liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi falyunfik mimma ataahu. Hendaklah laki-laki yang uangnya banyak, rezekinya lancar itu memberikan nafkah sesuai dengan kondisinya, yaitu banyak. Tetapi kalau ternyata Allah menakdirkan sempit rezekinya, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Surat At-Tolak ayat 7 itu intinya adalah laki-laki itu biasanya menafkahi perempuan soal sedikit atau banyak itu sesuai keadaan dan kemampuan, tapi wajib menafkahi. Oke. Ada laki-laki yang ternyata nggak sanggup bertarung mencari nafkah, akhirnya dia mencari istri yang bisa kerja, sehingga nanti dia di rumah malah mancing, sepedaan gitu loh. Tapi nanti dia pulang dari mancing sudah ada nasi hangat kan, istrinya bekerja. Orang kayak gini kita kasih ayat surat atau ayat 7 itu, mas nyambut gawe ya sithik oke, tetap hasilmu yang kamu kasihkan ke keluargamu untuk kasih nafkah. Itu jawabannya apa? Rasa ngurus-ngurusi keluarga. Para bojoku ngene iki ora masalah, istriku sudah 16 tahun kerja kayak gini enggak pernah protes. Mosok kamu. Nah, di situ dia mengikuti hawa nafsu. Karena udah dipahamkan bahwa dalam Islam itu yang ngasih nafkah ya suami. Kalau istri punya kerja urusan dia. Anda tetap cari kerja, tetap ngasih. Kenapa? Karena istri kerja itu hasil dia bekerja. Sementara kalau laki-laki memberikan nafkah itu mengganti pelayanan yang diberikan istri pada suami. Jadi kalau Anda tidak punya istri, kalau Anda pengen punya baju yang bagus setelika sudah dicuci, itu masuk ke laundry 1 kilo 3.000. Kalau Anda 1 bulan 100 kilo 300.000. Lah kalau Anda punya istri tinggal nyuruh. Tapi uang laundry itu juga dikasih ke istri gitu loh. Uang istri bekerja untuk Anda, nyucikan baju Anda, nyetrikakan baju Anda kok. Gitu. Anda tidak punya istri, nanti kalau capek-capek undang tukang pijet, 1 kali pijetan 100.000. Lah Anda orangnya gampang capek, sebulan sekali, seminggu sekali capek. Jadi untuk anggaran bayar tukang pijet itu 400.000. Lah kalau Anda punya istri, yang mijeti istri. Lah uang itu tetap Anda berikan ke istri. Uang istri melakukan pekerjaan mijetin jenengan kok, gitu loh. Nanti bersih-bersih rumah, masak, ngomong anak, sampai nanti malam ditiduri. Istri Anda cantik, gak kalah sama artis yang 80 juta itu, gitu loh. Lah Anda cuma ngasih 2 juta, itu sudah bagus. Ada yang gak ngasih, berarti dia ini duri istri itu gratis, makan di rumah gratis, baju yang setrika gratis. Dari mana orang Islam laki-laki minta gratisan kayak gini itu? Datang dari pengajian mana ini laki-laki ini? Lahir dari rahim siapa ini model laki-laki kayak gini? Jadi kalau istri Anda punya uang, dia kerja, ya sudah itu urusan dia. Tetapi Anda menggunakan jasa-jasa dia, itu Anda ganti dengan namanya nafkah. Jadi nafkah itu kompensasi atas pelayanan istri. Nafkah itu begitu. Makanya kalau laki-laki paham nafkah itu adalah kompensasi atas pelayanan istri, laki-laki yang baik akan menghargai istri. Karena apa? Berapapun uang yang dia berikan kepada istri hanya belum bisa mengganti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan istri dalam rumah tangga itu. Nanti istri masih jadi guru les, malam-malam habis surat maghrib ngajari anak Anda sih belajar pelajaran besok pagi. Nanti kalau pas Anda nggak pulang, anak Anda masuk angin, tiba-tiba istri Anda jadi perawat, ya bikinkan minyak telur, mijitin anak, ngompres gitu. Besok pagi kalau anak Anda mau berangkat sekolah, ternyata males-malesan, istri Anda tiba-tiba jadi cheerleader, pemandu suara. Ayo le, makan. Cina untuk masa depan yang cemerlang. Lagi nek cheerleader yo dibayar, housekeeper, tukang ngepel yo dibayar, tukang setrika mbah-mbah yo dibayar, tukang masak yo dibayar, kayak kopi yo dibayar, dituron yo dibayar, ngelesi anak yo dibayar. Ngono kuwi kowe iki blonjomu rong sesasi rong juta kuwi ngene apa-apane ya le, aja kemaki dadi wong lanang.
Makanya per laki-laki itu baik itu apa? Menghormati istri, karena dia sadar yang dia berikan itu sebenarnya belum bisa mengganti pelayanan istri. Tapi istri-istri nanti juga sadar bahwa tugas suami membimbing istri agar masuk surga, mengingatkan istri menjadi istri yang soleha, tidak berbuat maksiat. Itu pembimbingan untuk selevel kepemimpinan menuju surga itu juga mahal gitu. Jadi intinya jangan saling menganggap posisi Anda menjadi lebih tinggi dari yang lain kemudian meremehkan, tidak. Jadi kemarin ada laki-laki ngomong, aku sudah berkorban banyak untuk pernikahan kita. Kata istrinya, kok jangan ngomong begitu, aku berkorban lebih banyak dari yang kau lakukan. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau yang masalah keyakinan tadi, ayatnya ya surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang datang dari Allah dan janganlah kalian ragu-ragu. Berarti nanti ada orang Islam yang ragu. Ya tadi, karena hatinya berpenyakit. Terus kemudian juga surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-19 itu Allah berfirman, "Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu Muhammad Al-Quran dari Rabbmu itu benar sama dengan orang yang hatinya buta? Hanya orang-orang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi yang datang dari Rabbmu itu benar. Apakah orang yang percaya dan tahu bahwa yang datang dari Allah benar itu sama dengan orang yang matanya buta, tidak mengetahui kebenaran? Jadi seolah-olah Al-Quran itu sama kualitasnya dengan omongan di pasar-pasar, di jalan-jalan. Ayat Al-Quran mengatakan inna dina indul Islam, agama yang diterima oleh Islam. Kemudian di pasar ngomong agama ya ape. Terus Anda malah percaya dengan orang pasar gue. Loh piye toh? Ayat Quran mengatakan hanya Islam yang terima Allah kamu anggap sama dengan omongan orang di pasar. Ora, mbak kabeh agama ki apik rene ngagum sing ngajari sing elek. Lah kuwi ngajari maksa-maksa Gusti Allah duwe anak pada orang duwe. Mau kok ora elek gitu loh. Kan mereka memaksa kita untuk meyakini bahwa Tuhan itu punya anak. Lah padahal enggak punya. Lah saya enggak punya anak terus dipaksa-paksa suruh ngaku punya anak terus gimana? Anda tetap mengatakan itu orang baik. Gitu loh. Sementara untuk pola tindak itu kita temukan misalnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih yahkuma bainahum ayyakul samina wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman ketika dipanggil Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan hukum di antara mereka adalah jawaban sami'na wa ata'na, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang Islam itu kudune nek wis dadi wong Islam jawabane ku sami'na wa ata'na. Salat dina ping 5 ya nggih, subuh 2 rakaat nggih, ngono lho. Ora subuh salat tok males loh. Iki iman apa ora? Berarti kau ini imannya ora jujur, dusta kalau begitu. Kalau jujur kamu mengikuti arahan Muhammad, bukan mengikuti hawa nafsumu sendiri. Atau ayat yang lain misalnya adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya sudah mengambil keputusan mereka memilih keputusan yang lain. Orang patut Gusti Allah wis milihke, Rasul wis milihke, kok ijak milih liyane dhewe padahal ketua partai milih kowe malah maksa manut kok. Ya Allah dan Rasul milih kok ora gelem manut itu terus piye gitu. Ini kan memang masyarakat kita KTP-nya Islam dan mayoritas, tapi kan cara-cara berpikir mereka sebenarnya tidak Islami gitu. Maka kalau sumber
hukum adalah Islam, Quran dan hadis tadi, biasanya orang menjadi ragu-ragu karena kesombongan ilmiah, merasa pintar, merasa doktor, merasa profesor. Jadi nabimu itu buta huruf atau sekolah SD lulus. Ini cenderung meremehkan. Sementara ketika menyangkut masalah ketaatan kepada Allah, itu kesombongan materi dan kekuasaan. Biasanya orang tidak mau taat sama Allah itu satu, materinya cukup. Kemudian yang kedua, dia jadi penguasa. Penguasa dia mengira kalau pakai Islam dia nanti mungkin akan kedodoran. Maka banyak penguasa-penguasa itu yang menolak Islam karena merasa selain dia tidak mampu, juga dia merasa kalau nanti menerapkan Islam dia akan kehilangan wibawa. Seperti itu. Nah, jadi nanti dalam kehidupan rumah tangga yang kita arahkan pada keluarga kita itu apa? Agar selalu yakin kepada Quran dan hadis, yakin kepada takdir, yakin semua itu akan berakhir di surga atau neraka. Kemudian mengarahkan pola tindak, saat berat-beratnya kamu jalankan perintah Allah, karena memang perintah Allah itu kadang-kadang berada dalam hal yang tidak kita sukai. Tapi kamu menyukai kayak apapun, kalau itu larangan Allah, tolong tinggalkan. Jadi pola-polanya begitu, bukan melarat pengen kaya, sakit pengen sehat, bukan begitu. Kalau Anda menganggap ujian hidup itu kemiskinan dan Anda pengen kaya, maka bisa jadi caranya dengan mengutus istri Anda jadi TKW ke luar negeri. Betul. Anda mungkin akan menghidupkan kembali tari-tarian Jombang yang sudah hilang agar jadi tempat wisata baru, sehingga nanti anak Anda goyang-goyang depan orang lain, ya, terus bajunya nggak lengkap, payudaranya menonjol keluar, tapi dapat uang. Orang Bali itu kan jualan kebudayaan, dapat uang banyak, terkenal. Tapi itu apa kesopanan? Dan bukan cerita baru sebenarnya sih. Hanya orang Bali banyak menikah dengan orang kafir. Sesama orang kafir kan mereka sebenarnya. Coba kalau itu ternyata anak Anda muslimah, yang datang adalah orang-orang dari mereka ganteng-ganteng, menikahi sampai sana malah jadi orang murtad. Anda dapat uang, tapi Anda kehilangan agama, gitu. Jadi cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumah tangga nanti berbeda ketika orang tahu ini masalahnya apa dan jawabannya apa. Kalau masalahnya adalah miskin, Anda pengen kaya, maka segala cara yang mendatangkan uang Anda anggap baik. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa ini ujian iman, jangan sampai saya terjerumus pada dosa, maka ketika Anda miskin pun Anda berpikir sak malat-malaten awake dhewe aja ngerampok, aja mbigal, aja ngrugekake wong liya. Usaha yang bagus kalau nanti Allah takdirkan kaya, alhamdulillah. Kalau tetap miskin, ayo kita belajar sabar. Jadi nanti solusi yang akan muncul berbeda. Kasusnya sama-sama tidak makan, gitu loh. Tapi yang satu memahami ini miskin harus dilawan, ini adalah ujian kita sedang diuji miskin. Bismillah, nanti sebentar lagi juga akan berputar kok roda kehidupan ini. Sabar aja ya. Jadi dia ngajari anaknya sabar. Tapi kalau miskinnya yang jadi persoalan, aku gak kuat jadi miskin, kamu sana pergi ke luar negeri jadi TKW sana, kirimi bapakmu tiap bulan uang dari sana. Ternyata dia bilang kirim sama bapaknya, tapi di sana dia selingkuh dengan orang Bangladesh. Banyak kisah-kisah TKW yang selingkuh dengan orang-orang Bangladesh itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia cuma dapat kiriman uang tiap bulan. Gitu. Jadi saya sering menemukan orang yang salah mempersepsi pertanyaan, akhirnya jawabannya juga salah. Kowe ramangan, menurutmu musuh kita kemiskinan atau musuh kita adalah nafsu yang ingin kaya, padahal menjadi miskin sedang ditakdirkan Allah? Ini beda loh. Sama seperti orang mempersepsi pertanyaan salah, jawabannya juga salah. Apa? Benda padat yang cepat mencair. Kalau kamu mempersepsi ini adalah pelajaran fisika, artinya adalah es yang dipanaskan. Ambil es balok, panaskan hanya 2 menit langsung mencair. Itu namanya benda padat yang cepat mencair. Nah, pertanyaan fisika kok persepsi Anda adalah pelajaran sosial. Tadi ketika ditanya benda padat apa yang cepat mencair, jawabannya BPKB loh. Karena habis baca tulisan di pohon gitu loh, bahwa BPKB 30 menit cair. Ya kesukuan 30 menit, es itu cuma 2 menit cair loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah benda padat apa yang cepat mencair. Kamu memahami sebagai pertanyaan sosial atau pertanyaan fisika? Nah kalau Anda tidak belajar ilmu tentang rumah tangga, ilmu tentang agama, masalah rumah tangga Anda menjadi salah persepsi gitu loh. Nah karena salah persepsi, jawabannya jadi salah. Bukan mencari ridho Allah, bukan pengen masuk surga, cuma pengen bersenang-senang di dunia. Sayang.
sumber-sumber ilmu bukan lagi Quran dan hadis Nabi, tapi sekedar ya tadi keputusan partai, selera masyarakat banyak, umumnya wong koyo ngono. Nah, itu yang jadi masalah. Insya Allah tentang konsep rumah tangga dan ibadah akan kita bahas lagi bulan depan untuk melanjutkan tema ini. Hari ini kita mencoba masuk bahwa menikah itu sebenarnya untuk menguatkan ibadah. Karena kalau hanya untuk hidup sakinah, kita nggak usah menikah juga bisa. Selama kita menjadi orang beriman yang baik, Allah akan memberikan sakinah itu. Tapi kalau kita mau menikah, karena sakinahnya sekarang merambat kepada masalah yang sifatnya jamaah. Anda melarat, nggak makan, puasa sendiri bisa, tapi kalau Anda punya istri dan anak, berarti Anda sekarang harus didik anak dan istri agar mau puasa bareng Anda, kan jadi lebih berat, karena jadi amal jamaah bukan amal sendiri. Begitu seterusnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, karena majelis di sini yang kalau ustadznya insya Allah istiqomah ya. Pesertanya yang nggak istiqomah, so datang, so enggak, so ngilang, so muncul, hanya kedengaran banyak sepati, wae. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang saya sampaikan ini? Kalau saya tetap istiqomah karena ini adalah ampiran gitu loh. Saya pergi ke Pare, terus nanti ada acara di Kertosono. Jadi mau nggak mau tetap mampir ke sini, mau cuma 2 orang juga malah ngobrol. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Karena jujur ilmu-ilmu seperti ini diremehkan orang, padahal ilmu seperti ini yang justru akan membantu banyak ketika kita menghadapi masalah. Ada titik-titik bunuh diri, titik-titik edan ke rumah sakit, rasa takut gitu loh. Tapi bagaimana mengolah situasi yang kita hadapi serumit apapun tetap bernilai ibadah di dalamnya, itu yang harus kita jalani. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan kurangnya saya minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz Tri Asmara.